Itu masuk semua mereka ya? Baru berapa? Belum semua. Baru 6 orang, 7. Baru ya? Sibuk kali. Suruh masuk aja. Mereka dinampakkan ininya. Itu sambil ada juga kelas Lego nih. Bukan? Enggak ada. Kamu khusus bidang IT aja? Iya. Baru 6 orang. Iya. Kepada peserta PKPA untuk dikasih tahu ke kawan-kawannya ya, masuk ke link Zoom lagi untuk pemateri kedua. Tinggal klik aja. Ke bawah sebentar. Sini tadi ya. Nah, Udah. Hah? Belum itu ya? Bisa dimulai? Hah? Sudah? Ntar dulu. Ini amat. Belum ya? Si ini ya? Mau ikut sini sih. Ini itu bisa banyak ya. banyak. Ini jangan ini. Orang penting ya. Ini kan saya bilang tadi sama Bapak dulu juga. Gampang sih. Beberapa orang. Mari, wih. Belum ada suara tadi. Udah buat. Sini masak. Sini masak. Tadi. Cepat aja, cepat aja. Dolio. Dolio. Tahu cuci dulu. Oh. Bisa dimulai. Dingin amat ya. Itu aja pasnya. Bisa. Kekinian apa? Jangan ini. Ini itu aja pasnya. Jadi nggak terlalu kena ke badan. Belum kok. Itu dari selain.
Eh, suruh absen aja tuh. Kepada Bapak Ibu, jangan lupa absensi kehadiran ya. Materi. Mulai aja langsung. Mulai aja ya. Mulai aja langsung. Udah, mulai aja. Udah boleh. Mulai Udah aja. bisa, Pak. Bisa. Mulai. Bisa dimulai. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ditugasi untuk memberi materi tentang kodetik. Materi kodetik ini adalah mata pelajaran wajib yang terdiri dari beberapa dosen. Karena materinya banyak, ditambah juga peran fungsi organisasi. Karena dosennya itu diambil dari pusat, baik peran fungsi organisasi maupun kodetik. 3 sesi ya, masing-masing nanti ada dosennya lagi. Oke, materi tentang kode etik profesi advokat ini kita bagi-bagi. Topik bahasanya pertama, substansi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berikutnya, pengertian kode etik dan kode etik advokat Indonesia. Tentu kode etik advokat Indonesia yang dimaksud adalah kode etik yang dibuat oleh 7 organisasi asal pada waktu itu. Sedangkan yang mendirikan PRAD itu 8 organisasi, yaitu tepat tanggal 23 Mei 2002. Ini kode etiknya sudah ada ini. Sedangkan PRAD itu sendiri lahir tanggal 21 April 2004. Ya. Jadi 2 tahun kemudian sudah ada kode etik ini. Sampai sekarang nggak diganti-ganti kode etiknya ini. Lantas ada lagi topik bahasanya kepribadian advokat. Berikutnya hubungan advokat dengan klien, hubungan advokat dengan teman sejawat, cara bertindak untuk menangani perkara, larangan terhadap advokat. Nah ini yang harus kita bahas. Bisa dibagi bisa. Apa bisa nih? Ini. Ya itu, coba. Tuh. Maju klik dulu tengahnya. Nih. Nah. Dah. Oh. Ya. Oh bisa. Oke. Berikutnya lagi adalah Dewan Kehormatan dan Pengaduan. Lantas ada lagi pemeriksaan Dewan Kehormatan Daerah. Karena Dewan Kehormatan itu adalah terbagi 2, Dewan Kehormatan Daerah yang disingkat DKD, ada lagi di pusat namanya DKP, Dewan Kehormatan Pusat. Jadi ada dua tahap saja. Ya. Nah, ini namanya hakim kode etiknya. Berikutnya adalah pemeriksaan Dewan Kehormatan Daerah. Berikutnya putusan Majelis Kehormatan Daerah, jenis hukuman terhadap advokat sifat pelanggaran.
upaya hukum banding kepada Dewan Kehormatan Pusat. Jadi dia ada upaya hukum banding hanya 2 tingkatan saja, seperti pengadilan negeri mungkin ada 3 tingkatan, banding pengadilan tinggi, kasasi. Kalau kode etik ini ada pelanggaran cukup 2 tingkatan saja, seperti model tenaga kerja, ya. Lantas putusan Majelis Kehormatan Pusat. Nah, substansi Undang-Undang Nomor 18 2003 ini, advokat sebagai penegak hukum diatur di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 2003. Hanya ada 1 organisasi advokat yang dibentuk, yaitu Pradi. Jadi ini harus dipahami ini Undang-Undang Nomor 18 2023 ini pasal 5 itu. Hanya ada 1 organisasi advokat. Nah, bagaimana kalau dengan sekarang ini banyak benar organisasi advokat nggak karu-karuan? Nah, ini yang harus dipahami nanti ya. Nah, nanti akan kita ke situ nantinya. Disatukan orang memberi jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan disebut advokat. Jadi advokat adalah orang yang memberi jasa hukum baik itu di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Atau istilah hukumnya dalam pengadilan namanya litigasi, di luar pengadilan non litigasi. Begitu kira-kira ya. Memberikan kewenangan bagi organisasi advokat untuk dikuatkan putusan MK nomor 66 EU strip 7/2010. Ini adalah diperkuat oleh putusan MK. Sudah pernah dulu berperkara masalah ini, bahwa Pradi itu benar-benar diakui melakukan pendidikan khusus profesi advokat. Ini adalah putusan MK. Jadi salah satu tugas daripada Pradi itu melakukan pendidikan khusus profesi advokat, diatur pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23. Misalnya kalau ada pertanyaan nanti ujian, dasar pendidikan itu yaitu pasal 2 itu. Seperti yang Anda laksanakan sekarang. Pengujian calon advokat, pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23. Nanti ada ujian tanggal 9 Oktober, gelombang kedua. Anda yang mengikuti ujian, yang mengikuti pendidikan hari ini sampai berakhir 29 Juli besok, ya, itu Anda berhak mengikuti ujian tanggal 9 Oktober. Sudah langsung kita ajukan ke pusat. Nah, ini makanya dikebut nih. Kalau ada saudara-saudara Anda yang belum mengikuti pendidikan, nah, dikasih tahu besok masih bisa masih menerima kita, ya, supaya mengikuti ujian advokat tanggal 9 Oktober. Kemarin kita sudah, jadi 1 tahun 2 kali mengadakan ujian Pradi. Pengangkatan advokat pasal 2 ayat 1 65. Setelah diadakan ujian, lulus dia harus diangkat. Yang mengangkat siapa? Organisasi advokat, yaitu Pradi. Lantas diambil sumpah nanti. Ya. Begitu. Membuat kode etik pasal 26 ayat 1 nomor 18 membentuk Dewan Kehormatan pasal 27 ayat 1. Nah, membentuk komisi pengawas pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23, melakukan pengawasan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23, memberhentikan advokat pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 2003. Jadi di samping ada Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Pusat, ada namanya dikenal namanya Komisi Pengawas, Komwas, ya. Komwas itu Pradi sudah punya itu mengenai Komwas itu, ya. Nah, Komwas itu Komisi Pengawas Advokat, ya. Jadi kalau di kepolisian namanya itu adalah apa namanya itu? Pengawasan di kepolisian apa namanya? Propam, ya, Propam, tentang pelanggaran kode etik. Begitu. Lantas pengawasan. Biasanya kalau ada kesalahan-kesalahan daripada advokat, biasanya sih ya harus diawasi oleh pengawas advokat. Misalnya ya, nanti akan diteliti oleh Dewan Pengawas, baru nanti diserahkan kepada Dewan Kehormatan Daerah untuk diperiksa atau untuk diadili.
Lantas ada lagi di situ memberhentikan advokat karena dia melanggar, ya macam-macam sanksi. Yang terakhir yang paling fatal adalah diberhentikan jadi advokat. Kalau sudah diberhentikan jadi advokat, tembusannya ada ke Mahkamah Agung, ya, berbagai institusi lainnya supaya masyarakat tahu, ya. Makanya jangan melanggar kode etik, ya. Kita lanjut. Pengertian etika dan beda sekilas dengan hukum. Etika didefinisikan dalam dua hal, kumpulan ajas atau nilai yang berkenan dengan hak akhlak. Ya, kalau dalam ajaran Islam namanya akhlak. Ya, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Muatan utama ialah moral, karena secara historis sebagai upaya filsafat lahir dari tatanan moral di lingkungan budaya Yunani 2500 tahun yang lalu, ya. Nah, ini dikenal di masyarakat Yunani pada waktu itu. Karena advokat ini juga sudah tua benar, ya. Di Indonesia baru punya undang-undang nomor 18 2003 itu, padahal sejak zaman Yunani sudah ada advokat ini. Kita ini tertinggal, ya, tertinggal jauh daripada perjalanan advokat itu sendiri. Nah, dari sudut konsentrasi, etika lebih memfokuskan diri pada individu dari masyarakat, sedangkan hukum, ya, etika memfokuskan diri pada masyarakat, personnya. Sedangkan pada masyarakat, sedangkan hukum lebih berkaitan dengan hubungan sosial. Karena ada pengatakan di mana ada hukum, situ ada masyarakat. Masyarakat itu diatur oleh hukum. Kita belajar sosiologi hukum, ya, waktu kita masih kuliah di Fakultas Hukum. Di S2 juga dipelajari, itu S3 juga, ya. Manusia daripada kebaikan karakternya, karena itu dari sudut aspek hidup, tepatlah kiranya apabila etika dikelompokkan dalam aspek hukum pribadi. Di dalamnya termasuk kaidah kepercayaan dan kaidah kemanusiaan. Hukum digolongkan dalam aspek hidup antar pribadi, di dalam termasuk kaidah hukum dan kesopanan. Ya, ya. Dari sudut motif, etika mempertimbangkan motif, sedangkan hukum semata-mata menekankan pada kepatuhan. Jadi Anda bandingkan antara etika dengan hukum, ya. Melakukan dengan standar tertentu dan tidak memperdulikan motif manusia, walaupun hal itu tidak sepenuhnya benar. Misalnya, kalau pinjam uang harus mengembalikannya. Dalam hukum pidana dikenal dengan hal atau unsur yang meringankan atau memberatkan. Nah, itu, ya, ini perbandingan saja. Pengertian kata kode. Kata kode berasal dari bahasa Latin codex, yang antara lain berarti buku, ya. Nah, buku kas, kitab undang-undang, undang-undang peraturan, itu namanya kode. Berarti misalnya kode sipil, kodifikasi dan sebagainya. Kode diartikan pula kumpulan sistematis. Jadi buku namanya dikodifikasikan, dibukukan. Kumpulan sistematis, kompendium atau revisi hukum, peraturan atau pengaturan. Ya, kode etik adalah norma dan ajas yang diterima sekelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Dari sudut filsafat, lebih tepat mendefinisikan kode etik sebagai ajas yang diwujudkan dalam norma yang diterima sekelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku, karena norma itu diturunkan dari ajas. Ya, kita lihat di sini, maka kode etik mengandung dua hal utama. Pertama di sini adalah sekumpulan ajas yang bersumber dan berkaitan dengan akhlak atau moral. Ajas tersebut diwujudkan dalam peraturan atau norma sebagai landasan tingkah laku suku kelompok masyarakat. Supaya suatu kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu persyaratan utama ialah bahwa kode etik tersebut dibuat oleh profesi sendiri, merupakan hasil self-regulation, pengaturan diri. Jadi yang membuat kode etik itu adalah organisasi itu sendiri. Apa itu organisasi? Sekelompok orang mendirikan organisasi. Tentu organisasi itu juga punya dasar, punya legal standing. Dia juga harus punya anggaran dasar. Dia juga punya ART, anggaran rumah tangga, peraturan-peraturan peradi, ya. Nah, ini penting. Jadi ya sejarahnya ya bukan peradi yang mendirikan membuat kode etik ini, tapi adalah sejarahnya 7 organisasi pada waktu itu. Tanggal 22 Mei 2002. Sampai sekarang masih dipertahankan ini kode etiknya. Ini yang berlaku seluruh Indonesia.
Jadi kalau ada advokat dia punya sendiri kode etik sendiri ya silakan. Sekarang orang makin bingung banyak organisasi ini. Dulu satu-satunya itu adalah Pradi. Ya, didirikan oleh 8 organisasi. Ya, sampai sekarang kini pun Pradi kita ya. Kalau mungkin Anda ada lihat Pradi-Pradi misalnya sebelah, oh ada 3 Pradi, ada 5 Pradi. Ah, ini adalah Pradi, kita ini adalah Pradi yang benar. Ya, nah, jadi jangan kemana-mana pikirannya. Tadi sudah saya jelaskan, Anda bangga menjadi advokat Pradi. Kenapa Anda bangga menjadi advokat Pradi? Pertama, kita punya ciri khas. Logonya punya logo sendiri. Ini yang saya pakai ini nih logonya Pradi nih, ada logonya. Ya. Lantas ada lagi toganya. Toganya juga dia tersendiri. Dibedakan sekarang toganya. Jadi supaya nggak sembarangan orang niru-niru Pradi itu. Nah, berikutnya lagi dia punya gedung. Gedung kita ini sekarang ini kita beli 51,5 miliar. Buat siapa itu gedung? Namanya Gedung Pradi Nasional. Itu adalah lambang daripada bahwa Pradi itu benar-benar memang mengayomi anggota. Berapa jumlah anggota Pradi seluruh Indonesia? Kurang lebih 66.000 ya. Seluruh Indonesia advokat yang terdaftar di Pradi. Nah, kalau di luar itu enggak kita pikirkan ya. Lantas, maka kode etik mengandung 2 hal. Ya. Pertama tadi adalah sekumpulan ajas yang bersumber dari berkaitan dengan akhlak atau moral. Ajas tersebut diwujudkan dalam peraturan norma sebagai landasan perilaku sekelompok masyarakat. Tadi sudah ya. Saya lanjutkan. Kode etik advokat Indonesia satu-satunya kode etik advokat sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 23. Pasal tersebut mengatur yang disingkat dengan Kode Etik Advokat Indonesia KAI sebagai berikut. Kode etik dan ketentuan Dewan Kehormatan Profesi advokat telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia. Jadi pada waktu itu 7 organisasi yang menetapkannya ini namanya dulu Kode Etik Indonesia. Pertama IKADIN, saya adalah dari IKADIN, organisasi kita kebetulan kita juga tetap masih mempertahankan IKADIN itu. Makanya ada kerjasama IKADIN, pendidikan kita di Banten ini satu-satunya adalah IKADIN. Kerjasama juga dengan Pradi. Lantas yang kedua, Asosiasi Advokat Indonesia AI. Berikutnya Ikatan Penasihat Indonesia atau disingkat dengan IPHI. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia HAPI, Serikat Pengacara Indonesia. Ya, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia HAKI, Himpunan Konsultan Pasar Modal HKPM, 23 Mei tadi saya sudah jelaskan tadi. Dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis. Menurut undang-undang ini sampai ada ketentuan yang baru dibuat organisasi advokat. Jadi sampai sekarang belum berubah. Jadi kalau ditanya dalam ujian, biasanya sih kode etik ini ujiannya adalah pilihan ganda, tinggal coret-coret aja, ya. Kecuali ada nanti bentuk esai membuat gugatan, membuat surat kuasa, itu biasanya esai. Tapi kalau pelajaran ini nanti ada di pilihan ganda. Arti mutadis. Kata mutadis berasal dari bahasa Latin yaitu mutare, artinya mengubah. Mutatio artinya perubahan. Sehingga dengan perubahan menurut keadaan dapat juga diartikan perubahan seperlunya. Untuk hal detail namun secara keseluruhan prinsipnya sama. Misalnya nama. Ya. Arti mutatis, perubahan tersebut mengenai penekanan 7 organisasi advokat yang tergabung dalam Komite Kerja Advokat Indonesia dan berlakukan hanya 1 kode etik Indonesia untuk 7 organisasi advokat. Karena waktu itu belum ada namanya APSI. Kalau yang mendirikan Pradi itu 8 organisasi, terakhirnya APSI 8. Tapi yang mendirikan kode etik itu belum ada APSI pada waktu itu. Apa itu APSI? Asosiasi Pengacara Syariah. Jadi para kawan-kawan, saudara-saudara kita, partai-partai Islam khususnya memperjuangkan supaya diakui juga organisasi mereka itu, namanya APSI. Ya, nah itulah yang saya jelaskan itu ya. Disimpulkan Asosiasi Pengacara Indonesia APSI tidak merupakan pihak yang terlibat dalam pembuatan atau pemberlakukan KAI.
Dengan demikian organisasi advokat pra-undang-undang telah menentukan pada tanggal 23 Mei bahwa satu kode etik advokat yang akan diberlakukan kepada seluruh advokat. Pada waktu itu sebenarnya 7 organisasi itu tiba-tiba muncul nih APSI, mau diakui juga dia. Nah, kode etiknya udah disusun. Nah, terlambat dia datang akhirnya, ya udah nggak apa-apa. Jadi 8 pendiri Peradi itu ya, nanti harus dipahamin itu. Komite apa namanya? Advokat Indonesia ya. Nah, Kode Etik Advokat Indonesia disingkat KIAI sebagai hukum substantif dan hukum adjektif. Berlaku untuk seluruh advokat Indonesia. Belum dilakukan perubahan. KIAI sebagai hukum substantif dan hukum material. Substantive law yang mengatur hak dan kewajiban atau apa yang boleh dan apa yang dilarang untuk dilakukan. KIAI juga berfungsi sebagai hukum adjektif atau hukum formil, adjective law, yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban mempertahankan hukum material. Hukum material dengan pemahaman 4 sifat norma. Pertama, 4 sifat norma hukum itu, pertama perintah. Jadi hukum itu kalau kita belajar dulu Fakultas Hukum, ada 4 norma hukum, sifatnya perintah. Ya, larangan. Jadi mana perintah, mana larangan, mana izin, mana pembebasan. Ya itu adalah 4 sifat norma hukum. Contoh, frasa dalam undang-undang perintah ditemukan frasa diharuskan diwajibkan. Ya. Namanya perintah. 2 larangan ditemukan frasa tidak boleh dan dilarang. Contoh frasa izin ditemukan frasa diizinkan berhak. 4, pembebasan ditemukan frasa tidak terikat untuk diizinkan. Nah, kita lanjut ke kepribadian. Diatur di dalam pasal 2 ya. Kode Etik Advokat Indonesia satria. Jadi seorang advokat itu harus berjiwa satria. Dia harus jujur. Nah, ini yang susah ini. Satria jujur ya. Kadang-kadang kita berkawan, kadang-kadang urusan masalah duit tidak jujur. Ini yang repot. Jadi kalau Anda nanti berpartner dengan kawan-kawan, misalnya 3 serangkai, 2 serangkai, 5 serangkai, nah makanya disebut advokat itu advokat ya. Dia mau pakai lopum, dia mau pakai lopis, dia mau pakai kantor advokat, banyak benar, membingungkan orang ya. Nah, lantas dan partner, apa maksudnya dan partner di situ? Berarti dengan kawan dia. Ada juga advokat dia jalan sendiri aja, ada. Tapi tidak mungkin lah advokat jalan sendiri, babak belur dia nanti ya. Nah, jadi kalau berkawan, sama-sama mengerjakan kasus, tentu harus dibikin aturan main. Kalau enggak nanti berantem, ya. Nah, akhirnya pecahlah kapal itu ya. Nanti gabung bertiga, kalau 3 berarti bagi 3. Jangan begitu langsung dapat duit lantang dibagi, wah kacau nanti. Karena perkara belum ditangani, uangnya udah diambil duluan, ya. Nah, makanya kalau berpartner bikin aturan main dulu. Biasanya begitu. Profesional namanya. Kalau berantem masih kacangan itu. Masih kacau itu, ya. Nah, makanya kalau masih kacangan belum profesional ya. Nah, biasanya seperti itu, ya. Belajar dulu dengan yang senior. Kalau udah tahu bikin aturan mainnya. Namanya apa? Profesional. Semua ada aturan mainnya. Ya. Kalau enggak ribut nanti. Jujur dalam mempertahankan keadilan, kebenaran, landasan moral yang tinggi, luhur. Ya. Luhur dan mulia. Ini mantap benar ini seorang kepribadian advokat ini. Mulia lagi, menjunjung tinggi hukum. Nah, ini banyak juga advokat yang melanggar hukum. Ya, ada juga itu melanggar hukum dia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dia harus taat Undang-Undang Dasar, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya. Jadi Anda begitu jadi advokat nanti dilantik sama kita di pengadilan tinggi setempat. Misalnya kalau di Medan ya pengadilan tinggi Medan. Dilantik dulu sama kita, baru diambil sumpah. Yang lantik kita baru diambil sumpah nanti, baru Anda menjadi advokat. Disuruh pakai toga, ya, pakai toga hitam. Nah sekarang toganya baru, mungkin nanti Anda akan dikenakan dengan toga baru. Ya, banyak juga sih komentar-komentar dengan toga itu ya. Kadang membedakan antara toga pendeta dengan toganya jaksa, dengan toganya advokat hampir sama. Misalnya Anda sidang di pengadilan, pinjam dulu lah toga pendeta ini. Toga saya hilang misalnya ya. Enggak tahu pendetanya, pinjam dulu, ya. Main samain aja gitu. Mungkin ada perbedaannya itu. Mungkin dilihat dasinya seperti apa ya. Nah, itu.
Dari dulu begitu-gitu aja itu toga itu. Ternyata peradi sekarang dirubah sedikit warnanya. Banyak juga yang teriak-teriak mengenai toga itu. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Begitu ya. Padahal untuk menyempurnakan supaya kelihatan lebih bagus. Ada seninya sedikit. Dikasih toga hitam, dikasih warna biru di sini. Karena biru ini ciri daripada peradi. Karena peradi itu melihat langit. Karena langit itu biru. Barangkali bumi ini udah banyak manusia-manusia yang nggak karu-karuan apa, lihat ke langit mungkin biru, ya. Nah, begitu kira-kira ya. Lantas ada juga tanda pengenal kita juga ada. Tanda pengenalnya orang berdiri, tanda pengenalnya. Nah, seperti yang ada di ini saya ini berdiri begini, besok miring nih tanda pengenalnya. Nah, tanda pengenalnya membedakan dengan peradi-peradi yang lain, ya. Peradi itu sebenarnya ada satu, ya. Nah, sudahlah ya. Penting kau harus lulus. Kalau nggak lulus nanti kecewa ya. Nah, sudah bayar sekolahnya cuma 1 minggu. Enak benar, itu pun ada yang di Tapanuli sana bisa ngikut belajar seperti begini ya. Mana saya tahu ada yang di Manado, jauh banget Manado. Saya ada di sini di Serang. Tiba-tiba Anda di Manado, kok bisa dapat sertifikat? Enak benar, ya. Nah, ada yang di Medan, ada yang di pokoknya seluruh Indonesia lah ya. Ada yang di Papua, dulu ada yang ikut dari Papua, jauh-jauh. Nah, dapat sertifikat 1 minggu, dikirimkan sertifikatnya, dia sudah bisa ngikut ujian. Nah, sekarang zaman canggih, semua belajar 2 tahun ini lewat sistem online semuanya. Ada sih ada saya untung positifnya, ada negatifnya. Kalau model kuliah online seperti begini, Anda sambil nyetir mobil bisa ngelihat belajar, ya kan? Nggak tahu ada yang nyetir mobil sambil santai-santai dia kan bisa, ya. Tapi ada yang bilang belajar begini kayak belajar ece-ece aja nih, ya nggak sama aja. Materinya kan dikasih sama Anda tinggal baca, ya. Nah, enak sekarang ini dikasih semua materinya nanti sama Bu Fitri, dikirimkan, you baca, ya, semuanya dibaca, enak bener. Jadi advokat sekarang ini lagi ngetren nih advokat ini. Fakultas hukum lagi rame nih sekarang nih, diserbu orang, ya. Bayangkan, kenapa? Karena orang semua mau jadi advokat. Masuk polisi susah, ya. Masuk polisi untuk Bintara aja susahnya bukan main, ya. Nah, masuk jaksa susah, hakim susah, akhirnya lari semua mau jadi advokat. Nah, itu dia. Mudah-mudahan Anda nanti lulus kalau misalnya dengarin omongan kita, ya. Nah, itu kan walaupun saya pintarnya mengajar di sini, kalau Anda tidak belajar juga ya percuma, ya. Nah, begitu ya. Dapat menolak memberi nasihat bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa bantuan hukum dengan pertimbangan tidak sesuai dengan keahliannya, bertentangan dengan nuraninya. Seorang advokat kalau ada datang orang dia minta bantuan ke kita, boleh dia tolak. Kenapa dia tolak? Karena tidak ada dasar hukumnya. Jangan dibohong-bohongin orang, ya. Nah, kalau memang nggak ada dasar hukumnya, ya bilang saja tidak ada dasar hukumnya. Misalnya ada kasus nih, padahal utang piutang, dilaporkan ke polisi, dibikin 378. Dari mana ceritanya 378? Orang kasus perdata kok dibikin pidana. Nah, ini jangan sempat membulokoi orang lain lah, ya, membodoh-bodohi orang. Ini namanya tidak boleh, ya. Nah, jadi jangan, apalagi menjanjikan perkaranya harus menang. Wah, ini nggak boleh. Anda tidak menang, dikejar-kejarnya nanti Anda itu. Ya, jelaskan matang-matang kepada calon klien Anda nanti kalau memang dia datang konsultasi. Oke. Tidak dapat menolak menangani perkara dengan alasan perbedaan agama. Tidak ada perbedaan agama di dalam advokat. Sepanjang dia beragama sama aja. Ya. Kepercayaan, suku, ada suku sama saja, suku apa saja harus ditangani ya. Keturunan, ya, jenis kelamin, laki perempuan sama aja. Keyakinan politik, mau Golkar, mau PDI, mau P3 sama aja. Harus tidak, seorang advokat tidak boleh menolak. Dan juga kedudukan sosialnya. Tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi. Ya, jadi jangan hanya di pikiran seorang advokat dia hanya memikirkan materi aja.
Ya, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Jadi kalau seorang advokat dia hanya mengejar materi saja, mengejar imbalan saja, sementara dia adalah penegak hukum, ini jelas tidak sesuai ya tugas dan fungsinya sebagai seorang advokat. Ya, semua orang juga mau uang, nggak ada orang nggak mau uang, ya, kecuali orang gila barangkali. Ya, nah, kadang-kadang orang gila tahu juga uang. Ya, nah, jadi itu maksudnya ya. Dalam menjalankan profesi bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun. Ya boleh mempengaruhi, apa kan nggak boleh dipengaruhi. Wajib memperjuangkan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Jadi dia kalau ada yang dimaksud teman sejawat berarti advokat rekan kita, ya. Wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat kalau misalnya kawan kita tersandung hukum, ya, pidana atas permintaan atau karena penunjukan profesi, misalnya ditunjuk oleh organisasi, bisa juga permintaannya, ya. Suatu ketika Anda nanti akan berurusan dengan hukum, mana saya tahu, kalau bisa seumur hidup kita jangan berurusan sama polisi, maksudnya kita jangan tersandung hukum, tapi kalau sering ke polisi membela orang nggak apa-apa. Ya, tapi suatu ketika kita bisa saja dilaporkan orang, makanya jangan melanggar hukum. Ya, kalau bisa seumur hidup jangan berurusan sama polisi. Kalau bisa ya, pusing kepala kita nanti. Kalau kita dampingin orang nggak apa-apa. Giliran kita dibikin tersangka, waduh, bisa down mental kita. Ya, makanya jangan ya. Ada nggak pengacara berurusan sama polisi? Ada juga, banyak juga. Iya, bahkan dia ditahan, dipenjarakan. Ya, nah ini karena itu tadi hati-hati melanggar hukum. Dalam menjalankan profesinya bebas mandiri, tidak dipengaruhi oleh siapapun, wajib memperjuangkan hak asasi manusia dalam negara Indonesia. Ya sudah tadi ya. Nah, tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan derajat dan martabat advokat. Jadi advokat ini nggak boleh mengerjakan hal-hal yang tidak terhormat. Senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Namanya officium nobile, ya. Dalam menjalankan profesi harus bersikap sopan terhadap semua pihak, tetapi wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Anda boleh saja berbeda pendapat dengan jaksa, dengan hakim, dengan polisi, ya. Tapi Anda harus menghormati dia. Tidak boleh kita marah-marahin polisi, biarkan saja. Anda tidak sependapat dengan dia, nggak apa-apa, biarkan saja, ya. Dengan hakim, dengan jaksa. Tapi Anda, itulah kepribadian advokat itu, ya. Catatan pengertian officium nobile, kata officium itu dari kata Latin dapat berarti dinas, tugas, ya. Arti officium itu artinya dinas, tugas, pekerjaan. Sedangkan kata nobil ada Latin adalah nobilis, berarti kenamaan, tersohor, terkenal, terpandang, mulia, luhur. Ya, kalau advokat membela suatu kasus tersohor ya udah pasti. Kalau kasusnya memang menimbulkan perhatian publik, udah tersohor dia, udah terkenal dia, ya, terpandang dia, mulia, ya. Tapi kalau seorang advokat diborgol sama polisi, dibawa ke pengadilan, ya terkenal yang nggak benar itu, ya. Jadi jangan seperti itu, harus terkenal. Untuk profesi Anda adalah dalam rangka menegakkan hukum. Oke ya. Goyang ini. Bisa nih. Ada gangguan ya? Dia bisa. Nah, lantas tadi sudah kita lihat kepribadian advokat ya. Sekarang kita masuk hubungan advokat dengan klien. Kalau dokter dengan orang yang diobati namanya pasien. Kalau kita nggak menyebut pasien, tetapi menyebutnya klien, ya, klien ya. Nah, jadi hubungan advokat dengan klien itu dasar hukumnya itu adalah karena ada surat kuasa itu.
Coba lihat di sini, apa itu advokat, apa itu klien. Advokat pasal 1 huruf A adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi Anda bisa menjadi seorang konsultan, kalau orang minta jasa, bisa juga Anda menjadi minta jasa untuk menjadi kuasa di pengadilan. Berdasarkan undang-undang yang berlaku baik sebagai advokat, nah ini supaya nggak bingung, apa itu advokat, apa itu pengacara, apa itu penasihat hukum, apa itu pengacara praktek, sama semuanya itu. Ya, tapi nggak perlu Anda tulis di merek Anda itu advokat, pengacara, penasihat hukum, nggak perlu. Cukup advokat, konsultan hukum saja. Ya, cukup itu saja, advokat, konsultan hukum, cukup. Ya, orang udah tahu itu. Cuman kadang-kadang di masyarakat nggak ngerti pula orang itu apa advokat. Di kampung-kampung apa itu advokat, nggak ngerti dia. Tapi kalau pengacara, oh dia udah tahu itu. Ya, oh itu pengacara yang di televisi yang suka ribut-ribut ya. Barangkali begitu ya, pendapat masyarakat. Ya, jadi pengacara baru paham dia. Jadi itu ya. Jadi lantas konsultan hukum artinya dia tidak ke pengadilan. Misalnya ada orang minta pendapat dia. Sesuai dengan pasal 1 huruf B yaitu orang. Jadi yang dimaksud daripada advokat atau konsultan hukum itu orang. Ya, orang berarti subjek hukum. Berikutnya lagi badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa atau bantuan hukum dari advokat. Ya. Oke ya. Lantas badan hukum yang dimaksud itu bisa PT, bisa firma, bisa yayasan, ya. Rumah ya, di rumah kamu ya. Organisasi dan sebagainya ya. Apa-apa bubarkan lagi. Tolong ininya ya. Dimatikan ya. Ya. Oke. Mana sini? Asih ada ke mana sini ti Oke. Hubungan kontraktual dan hubungan fidusiar merupakan hubungan yang tunduk pada syarat-syarat perjanjian. Kita tahu perjanjian pasal 1320 itu waktu kita belajar dulu hukum perikatan waktu masih kuliah Fakultas Hukum, itu beberapa unsur-unsur dari pasal 1320. Istilah Budiari berasal dari hukum Romawi yang berarti orang memegang reputasi sebagai wakil, ya, sehingga dia harus memegang rahasia. Istilah fidusiari dapat juga berarti seorang yang mempunyai kewajiban yang dilakukan dengan etikat baik, ya, kepercayaan, keterus-terangan terhadap orang lain. Jadi seorang advokat itu dia adalah diberi kepercayaan. Karena dia percaya orang sama dia, kalau orang memberikan kepercayaan kepada kita, kita nggak boleh salah gunakan kepercayaan itu. Kalau disalahgunakan gimana? Melanggar kode etik. Misalnya terima uangnya perkaranya nggak diurus. Nah, ini melanggar kode etik. Ya. Atau pas lagi kalian membutuhkan dia. Nah, lagi membutuhkan dia pergi. Nggak jelas, HP ganti-ganti. Nah, ini kalau udah HP ganti-ganti 378 itu. Ya, 372 itu. Jadi HP advokat itu nggak boleh ganti-ganti nomor. Kalau ganti-ganti nomor nanti gimana nyarinya dia? Kalau ganti nomor sama dengan menghilangkan rezeki itu. Ya. Nah, itu mafia itu kalau nomor ganti-ganti. Kejar-kejar sama debt collector ya. Nah, jadi advokat bukan debt collector. Itu ya. Oke ya. Hubungan advokat dengan klien pasal 4. Utamakan penyelesaian dengan jalan damai. Kalau perkara perdata berdamai aja lah daripada ribut, nggak ada gunanya ribut. Kalau ribut setan temannya itu, ya. Nah, jadi ada juga advokat yang suka ribut, ya. Nah, kalau menurut saya advokat suka ribut yang nggak cocok jadi advokat itu, ya. Nah, cocoknya jadi preman aja, ya. Nah, jadi Anda di sini bukan preman, tetapi adalah penegak hukum. Makanya dapat predikat advokat. Ya, tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkaranya di tangannya akan menang. Nah, kalau misalnya menjamin akan menang, enggak menang bagaimana? Diminta uangnya kembali. Ada yang enggak model begitu? Ada aja itu. Ditemukan orang-orang seperti itu. Ya, nah jual kecap dia nanti seperti tukang obat. Tukang obat juga pintar ngomong dia.
Nah, tapi dia nggak ada kode etiknya tukang obat. Kalau tukang obat dia ngomong 1001, ya, yang benar cuma 1, 1000-nya palsu. Nah, gitu ya. Nah, jadi tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu, duit lagi, tapi perkaranya nggak diurus. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Nah, makanya inilah gunanya belajar kode etik ini. Advokat dalam mengurus perkara cuma harus memberi perhatian yang sama. Contoh, Anda menangani perkara, padahal uangnya tidak ada, nggak ada uang jasanya, sama aja, tetap dibantu juga, ya. Tapi kan nggak semua orang yang kau bantu itu semuanya nggak ada duitnya, pasti ada yang punya uang itu. Kalau kau ikhlas ya, menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Kalau nggak ada dasar hukumnya jangan diciptakan, ya. Nah, mengada-ngada, padahal nggak ada dasar hukumnya. Tujuan dia supaya masuk uang begitu. Nggak boleh, ya. Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien harus dipegang rahasianya. Karena antara kita dengan klien kita, rahasia jabatan itu harus dipegang itu. Ya, sama dengan dokter dia pegang rahasia pasien dia. Dia nggak boleh bocorkan itu. Tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang menguntungkan posisi klien. Ya. Jadi jangan melepaskan klien kita pas lagi membutuhkan dia. Misalnya nih, contohnya apa? Dia waktunya udah kepepet. Kalau tidak diadakan ini, gugurlah sudah. Contohnya dia kepingin banding 7 hari. Tiba-tiba si pengacara ini hilang. Bagaimana jadinya kan? Dia sudah bayar. Nah ini nanti makanya hati-hati memilih advokat. Ya. Jangan sembarangan memilih advokat. Nanti Anda merugikan. Makanya peradi kita beda dengan organisasi yang lain, berbeda. Ya. Jadi kita tidak mau. Kenapa harus single bar organisasi ini? Itulah yang kita perjuangkan oleh Pak Oto Hasibuan. Mudah-mudahan nanti beliau bisa mengajar. Misalnya setiap ada PKPA kita pasti beliau mengajar. Ya. Nah, itu beliau adalah sangat memperjuangkan single bar. Sebab kalau nggak single bar, banyak organisasi ini nanti nggak karu-karuan. Nggak bisa nanti kita awasin. Misalnya kalau multibar. Nah, begitu kita mau adili dia, loncat dia ke organisasi lain. Nah, bagaimana jadinya? Nggak bisa kita adili lagi dia. Nah, jadi kalau single bar bisa kita awasin dia. Ya. Itu maksudnya. Jadi single bar itu adalah peradi. Jadi kalau sekarang ini Anda lihat organisasi nggak karu-karuan, ya mohon maaf ya, peradi berbeda, tampil beda, ya. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dan dua pihak harus mengundurkan diri. Jadi kalau misalnya dihadapkan dia dengan dua pihak, dia harus mengundurkan diri salah satunya, atau mengundurkan diri dua-duanya daripada masalah, ya. Hak retensi ini ada di dalam surat kuasa. Ambil minuman abang dulu. Hak retensi ini artinya adalah seorang advokat bisa menahan, ya, menahan surat-suratnya atau misalnya apa yang jadi jaminan dari advokat. Jadi hak retensi ini diatur di dalam pasal 12, 18, 12. Biasanya di dalam surat kuasa dicantumkan itu hak retensi itu ya. Tapi hak retensi ini dihindari ya. Kalau keadaan penting saja itu. Biasanya kalau ujian nanti tentang contoh surat kuasa pasti ada hak substitusi, hak retensi biasanya pasti keluar. Nah, macet lagi nih. Oke. Ya. Jadi hak retensi ini menahan surat-surat klien itu ya. Nah, lantas teman sejawat ya adalah orang, makanya disebut namanya teman sejawat, rekan sejawat. Makanya ada dibilang misalnya partner ya, orang mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai advokat sesuai dengan ketentuan berlaku pasal 1 huruf C. Teman sejawat asing, ini orang asing, advokat adalah bukan WNI ya, bukan WNI, dia orang asing menjalankan praktek di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tunduk kepada kode etik advokat Indonesia. Dia harus tunduk.
karena dia orang asing. Untuk apa dia? Karena dia kita butuhkan juga keahliannya. Teman sejawat asing ada sangat logis karena pergaulan masyarakat sedemikian terbuka, tetapi harus tetap mentaati kode etik advokat Indonesia. Ingat ajas reciprositas, ya. Reciprositas dibatasi dalam hal beracara dan bekerja. Ya. Jadi orang asing itu harus dibatasi juga. Sama dengan kita ke Amerika, ke Jepang, ke Inggris, jadi pengacara kita di sana pun kita dibatasi mereka, sama saja. Ya, nah, sikap saling menghormati ini penting. Sesama rekan sejawat saling menghargai dan saling mempercayai. Ini yang agak susah kadang-kadang ya, tidak menghormati. Misalnya berperkara di pengadilan, gara-gara perkara orang, ada aja advokat itu saling ngejek dan sebagainya. Ini namanya pelanggaran kode etik. Tanpa disadari dilakukan oleh para senior bisa terjadi. Nggak menghargai, ya. Jika berhadapan satu sama lain dalam pengadilan hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, ini keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik Indonesia diajukan kepada Dewan Kehormatan, diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa. Nah, ini kalau keberatan tindakan teman sejawat, tidak boleh diekspos di media, ya. Jadi adalah diselesaikan oleh Dewan Kehormatan. Ya. Tapi kadang-kadang banyak juga advokat tidak membaca kode etik itu. Tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Ini bisa kadang-kadang terjadi. Misalnya kasusnya menarik nih, rebut perkara. Bila suatu perkara kemudian dikuasakan pada advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu dengan memperhatikan hak retensi advokat. Ya. Jadi tetap dia harus membayar honorarium si advokat itu sendiri dulu, baru dia nanti boleh melepaskan itu. Pokok pengaturan dalam menangani perkara pidana maupun perdata berkaitan erat dengan hubungan advokat dengan teman sejawat sebagai kuasa dengan penegak hukum lainnya, yaitu hakim dan jaksa. Kita sering berurusan di pengadilan, ketemu jaksa, ketemu hakim, berurusan sama kita. Ya, 3 serangkai. Pemberian bantuan hukum cuma-cuma dan hubungannya dengan klien. Ini juga harus ada bantuan hukum secara cuma-cuma, rodeo, gratis, tidak bayar. Karena dia tidak mampu. Ya, biasanya ada di pengadilan-pengadilan itu bantuan hukum, ya, karena ada dananya dari pemerintah. Lumayan, nggak seberapa sih, tapi lumayan lah ya. Karena sekarang ini ada anggaran untuk pos bantuan hukum untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Coba kita perhatikan kaitan dengan pembuktian. Diusahakan dengan upaya perdamaian, namun bila diteruskan masalah ke pengadilan, segala bukti yang dikemukakan di dalam upaya perdamaian tidak dapat dijadikan bukti pada persidangan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah berdamai, ya sudah selesai. Jangan dibawa-bawa lagi jadi bukti di persidangan. Ya. Advokat dilarang menghubungi hakim atau jaksa tanpa bersama dengan pihak lain. Nah, ini juga kadang-kadang sesama jaksa karena udah kenal, ajak makan di luar, ya. Ini sekarang ini lagi disorot juga, ya. Nah, misalnya jaksa ajak makan di luar, makan siang misalnya, bisa jadi masalah juga, ya. Pernah terjadi seperti itu. Jadi harus menghubungi hakim atau jaksa tampak bersama-sama dengan pihak lain. Ini kalau urusan perkara, tapi kalau urusan-urusan yang lain ya tidak dibenarkan. Surat-surat yang dikirim oleh advokat pada teman sejawat dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan sans préjudice. Arti kata sans préjudice dapat dipahami dari bahasa Prancis, yaitu sans artinya tampak. Arti kata préjudice, kata préjudice dari bahasa Prancis, yaitu kesalahan, ya, kerugian, sehingga bila digabungkan arti dapat menjadi tampak kesalahan. Itu maksudnya itu.
Prejudice artinya tanpa kesalahan. Dapat diartikan tanpa pelanggaran hak, tanpa menahan hak, tidak bersedia melepaskan haknya. Arti kata sans préjudice artinya dalam dibubui sans préjudice dalam surat menyurat sesama advokat, itu berarti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan kepada hakim sebagai bukti. Ya. Berkaitan saksi dan pemberian kuasa. Advokat tidak dibenarkan mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan. Ya, dalam perkara perdata oleh pihak jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Ya. Bila dikuasakan pada advokat mengetahui bahwa seorang telah menunjuk advokat mengenai suatu perkara tertentu, advokat berhubungan melalui kuasa tersebut. Beri kaitan pernyataan dan imunitas. Bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan, pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan di dalam rangka pembelaan suatu perkara menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup, yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan, dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana. Artinya pengacara itu sendiri, advokat itu punya hak imunitas. Apa artinya itu? Seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun secara perdata dengan etikat baik dia membela orang lain. Dia nggak boleh, dia bebas-bebas saja mengutarakan pendapatnya. Tapi tak usah takut-takut kalau untuk kebenaran. Ya. Bantuan hukum, pemberitahuan dan tantangan putusan. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau prodeo bagi orang yang tidak mampu. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan putusan pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada klien atau waktunya. Jadi yang cuma-cuma maksud di sini adalah masyarakat yang tidak mampu. Tapi kadang-kadang masyarakat suka juga datang ke pos bantuan hukum padahal dia mampu. Dia bilang dia tidak mampu. Nah, ini yang harus perlu pembuktian, ya. Praktek selama menduduki jabatan negara, namanya ditentukan tidak dibenarkan. Namanya ditentukan kalau misalnya dia diangkat jadi anggota dewan, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Memberikan keterangan dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Menjamin kepada klien perkaranya akan menang, itu tidak boleh. Membebani klien biaya-biaya yang tidak perlu. Mengajari saksi-saksi yang diajukan kepada pihak lawan dalam perkara perdata oleh jaksa penuntut umum praktek pidana. Memasang iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang. Pemasangan papan nama dengan ukuran bentuk berlebih-lebihan ini juga tidak boleh. Sama dengan notaris, kalau dia pasang merek itu ada aturannya 60 kali sekian misalnya. Begitu juga dia PPAT ada ukurannya dia. Tapi kalau pengacara belum kita bikin ukurannya seperti apa itu, tapi standar aja lah. Gak usah sampai dibikin seperti layar tancap, ya. Nah, dibikin seperti layar tancap, totonya perkaranya nggak ada yang masuk. Kamu pernah lihat enggak kantornya OC Kaligis? Mereknya itu kecil, nggak panjang itu, kecil banget mereknya, nggak sampai dia itu paling berapa ini. Tapi perkaranya banyak, makanya dia digelar 1 juta perkara. Bukan karena mereknya besar seperti layar tancap, ya. Nah, ini yang perlu pengacara itu punya relasi, punya hubungan. Ya, jadi nggak boleh memasang iklan berlebih-lebihan, apalagi di mobil misalnya, ya. Waduh, segala macam. Pernah nggak lihat mobil banyak tulisan-tulisan? Banyak tuh nggak saya lihat. Segala macam perkara-perkara apa saja ditulis di situ, ya. Nah, itu namanya apa? Mengiklankan dirinya itu. Ditulis di kaca belakang itu segala macam perkara apa saja, hantam promonya, ya. Namanya ngobrol dia, ya. Nah, tapi tahu saya, enggak perlu itu, ya. Tapi namanya macam-macam itulah pelanggaran kode etik sebenarnya itu. Kalau ada foto saja itu laporkan, ya. Kalau Anda lihat di tengah jalan seperti itu, dia tulis belakangnya itu foto, langsung laporkan ke kode etik, ke pengawas advokat, biar dia dili dia pelanggar kode etik itu, ya. Kedua, melepaskan tugas menimbulkan kerugian yang dapat diperbaiki lagi klien. Menarik merebut seorang klien dari teman sejawat, misalnya kasus-kasus selebriti, kasus-kasus yang mengundang heboh orang macam supaya terkenal. Nah, ini berebut klien tidak boleh. Lantas mengizinkan namanya dicantumkan di papan
yang bukan advokat. Ini juga tidak boleh, ya. Ini namanya merusak profesi advokat. Ngerti? Apalagi membuat merek hanya nama doang, PH. Pernah saya melihat itu PH, entah apa itu. Ya, PH si A misalnya. Nggak ada nomor telepon, tidak ada alamat, cuman gitu aja. Ditaruh di pinggir jalan, dicari kantornya nggak tahu, untuknya warung-warung lagi. Ini nggak boleh, merusak, ya, memalukan profesi advokat. Tadi profesi itu terhormat. Nah ini jangan-jangan itu tadi, saking banyaknya organisasi advokat yang abal-abal nggak karu-karuan itu, ya. Nah, nggak tahu dia, akhirnya itulah hasilnya itu, merugikan orang lain, menipu orang lain. Akhirnya terjadilah 372, ya, 378, ya, 335, ya rusaklah, ya. Nah, yang dirugikan adalah masyarakat. Juga publikasi lewat media yang berlebihan, ya, nggak boleh juga, ya. Nah, lantas bagaimana? Ya, ini juga struktur ini. Nah, itu. Nah, jadi ada beberapa kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran, ya. Bagaimana caranya? Ya, ini ya, komposisi Dewan Kehormatan, ya. Dia mensyaratkan bahwa komposisi Dewan Kehormatan terdiri dari advokat, pakar, tenaga bidang ahli, bidang hukum, tokoh masyarakat. Ini adalah komposisi Dewan Kehormatan, hakim kode etiknya. Usahakan ganjil. Advokat senior, pakar hukum masuk. Bidang hukum dan tokoh masyarakat, bisa juga bidang agama. Jadi minimal hakimnya itu 5. Ya. Itu maksudnya. Kalau satu Dewan Kehormatan bukan Dewan Kehormatan itu namanya. Kalau satu apa namanya itu? Dewan namanya. Ya. Namanya dewan itu lebih dari satu. Jadi kalau dewa aja hanya satu namanya dewa. Ya. Simsalabin nanti yang terjadi, dilaporkan ke dia bukannya ditanganin, semau dianya. Akhirnya terjadilah namanya naga bonar nanti, memberi putusan, semau dianya. Ya, ini saja hakim MK saja ada 9 hakimnya, berderet. Kadang-kadang yang 9 itu ada yang 4 oke, yang 5 bukan, macam-macam, nggak sama semua itu pemikirannya. Ya, kenapa bisa begitu? Ya begitulah, ya. Namanya hakim seenaknya saja. Ya, itulah hakim, ya. Nah, jadi jangan sempat terjadi wibawa rusaknya hakim, rusaknya jaksa, rusaknya advokat, rusaknya polisi, ya. Jangan sempat terjadi. Ya. Jadi usahakan itu ganjil. Ya, mempertimbangkan pemahaman profesi serta pengetahuan dan penjiwaan, ya, kode etik advokat di Indonesia. Kalau seorang hakim kode etik, dia harus memahami kode etik, dia harus memahami perilaku, dia juga harus nggak sembarangan dicari orang-orang yang senior, yang sudah dewasa dan berpengalaman. Nggak dicari seorang hakim kode etik yang emosional. Nggak boleh, ya, harus yang matang benar-benar itu. Ya, di samping, ya, jam terbangnya, namanya saja hakim kode etik. Ya, cuman kadang-kadang kalau advokat ini tidak bersatu, tidak jadi satu, single bar, multi bar, begitu kita adili dia, loncat dia ke organisasi lain, bengong kita. Pernah terjadi begitu. Saya pernah memecat seorang advokat, saya tanda tangani karena saya wakil sekjen. Sekjen tidak mau tanda tangani, mungkin dia kenal orangnya. Saya disuruh menandatangani, saya nggak kenal itu orang. Saya tanda tangani, pecat dia. Nah, pecat dia ya pusing lah, ya. Tapi kalau kondisi sekarang, potret organisasi yang nggak karu-karuan sekarang ini begini, bagaimana? Akhirnya apa? Loncat sana loncat sini, jadi ikutu loncat jadinya. Yang dirugikan ya masyarakat, ya. Nah itu sama, ya, tadi udah saya jelaskan, sekurang-kurangnya 5 orang. 3 orang berasal dari advokat, yang 2 orang non advokat atau namanya ad hoc, ya. Notaris juga sama, kalau ada notaris juga punya seperti itu juga, ya. Cuman kalau advokat
tidak ada batas pensiun. Karena dulu kita mau bikin 70 tahun, ternyata banyak juga advokat yang sudah umur 70 tahun itu protes pada waktu itu. Daripada bikin ribut, terjadi perseteruan antara golongan tua dengan golongan muda, ya sudahlah. Dihapus saja pasal itu, tidak ada pensiun. Nah, selamatlah umur 70 kan? 75 masih bisa praktek dia. Bang Buyung aja sampai 83 tahun masih praktek dia. Hebat juga ya. Kalau notaris ada nggak pensiunnya? Ada nggak batas ininya? Ada 67 atau berapa. Pegawai negeri pun ada 58. Dosen 65 atau 70 kalau guru besar. Hakim agung 70, hakim tinggi 67 apa? Udah pensiun dia. Kalau advokat nggak ada pensiunnya. Jadi kalau saudara-saudara yang berprofesi polisi begini ngikut ini, rugi nggak? Nggak rugi. Masalah nanti digunakan kapan setelah pensiun 58 tahun? Bisa menjadi advokat. Nggak bakalan lulus misalnya, sudah. Tunggu aja nanti pensiun. Nah, atau nggak mau jadi advokat, dapat ilmunya. Lumayan ilmunya. Saya kalau bisa masuk ke polisi, ada pendidikan polisi, masuk saya. Ya, kenapa penting ilmu itu? Atau ada pendidikan jaksa, boleh advokat ngikutin pendidikan jaksa, mau saya. Nah, ternyata nggak ada. Kalau kita advokat menerima dari segala macam polisi, jaksa, hakim, ya, yang aktif nggak aktif pun kita terima. Nah, begitu. Tapi kalau kita batasi, kita bikin 40 tahun, pensiun nggak boleh, batas 40 tahun, wah, yang pensiun itu nggak bisa lagi. Ya, masih mumpung lagi sekarang ini belum dipikirkan ke situ. Ya, belum kita pikirkan. Kalau kita pikirkan ya tamatlah jenderal. Jenderal itu nggak bisa jadi advokat. Karena jenderal 58 pensiun, dia masih muda, dia masih gagah dia. Wah, kepingin awak jadi advokat lah, ngikut pendidikan advokat. Ya, nah, jadi pengacara dia. Padahal udah jenderal. Banyak itu jenderal-jenderal itu ngikut dia di advokat ya. Ada juga dia pendidikan notaris, dia notaris. Karena notaris liku-likunya banyak. Begitu dia notaris, dia juga PPAT panjang baru mendapat izinnya. Ah, udah kalau gitu ngikut pendidikan pengacara aja dulu. Nah, ngikut pendidikan pengacara, lulus dia jadi pengacara. Akhirnya nggak tertarik lagi jadi notaris, sudah keenakan jadi advokat. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, itulah profesi itu panggilan. Kalau advokat ini berbeda dengan profesi lain, sangat berbeda. Ya, nah, dia punya kelebihan. Dia juga bisa disanjung, bisa dicemoohkan tergantung kepribadian dia. Kalau dia membela orang lain dengan ikhlas, dia dapat kepuasan batin juga. Itulah seorang advokat, pembela dia, ya. Nah, Anda pun hari ini ngikut pendidikan pengacara di sini karena mungkin dikasih tahu yang lain-lain, kawan-kawannya itu. Ya, saya yakin semuanya ini sudah lulus SH atau katakanlah misalnya ya ada juga yang baru surat keterangan saja. Nah, Anda lulus sarjana hukum seperti begini, kerja di tempat lain perusahaan, begitu dapat advokat, nanti akan diuji itu, apakah saya tinggalkan pekerjaan saya ini, apa saya sudah siap jadi advokat. Jangan dulu tinggalkan pekerjaan itu, sedikit banyaknya Anda makan gaji. Belajar dulu dengan yang senior setahun 2 tahun, baru nanti tinggalkan pekerjaan di perusahaan itu. Kenapa? Karena kau di situ makan gaji. Nah, kalau advokat, kau nanti bisa menggaji orang. Nah, itu bedanya. Kalau kau kerja di sana, kau digaji. Kalau kau jadi advokat kelak, kau malah menggaji. Nah, itulah enaknya jadi advokat ya. Jadi ajak kawan-kawanmu yang belum ingin mendaftar, masih ada waktu ya. Nah, pengaduan hampir sama, hanya saja di dalam kode etik ini tidak seperti misalnya penggugat dengan tergugat. Kalau di kode etik namanya apa? Pengadu dengan teradu. Orang bingung, apa itu pengadu, apa itu teradu? Di kode etik dikenal namanya pengadu dan teradu. Ya. Nah, ini agak aneh, agak dibedakan. Ya. Itu. Anda lihat di sini, di situ bagaimana alasan-alasannya dan bentuk pengaduan ke Dewan Kehormatan. Nih, coba diperhatikan subjek pengadu itu pasal 11
Kode Etik Advokat Indonesia, pengadu adalah klien sendiri. Ya, klien kita bisa mengadu, teman sejawat bisa, lawan perkara pengacara lawan bisa, pejabat pemerintah juga bisa melaporkan kita, anggota masyarakat siapa saja. Nah ini, jadi jangan dikira kita kebal hukum, enggak juga. Dewan Pimpinan Pusat cabang boleh, di mana Anda bernaung nanti kalau udah lulus jadi advokat, misalnya Anda di Bekasi, masuklah DPC Bekasi misalnya, ya. Tapi tergantung selera Anda juga, ya. Nah, rata-rata kalau binaan kita ya masuk ke kita. Nanti akan diurus semua sama Bu Fitri sampai pakai toga, ya. Sampai Anda jadi toga sampai dilantik. Wah enak benar Anda jadi advokat, ya. Jarang. Binaan kita rata-rata lulus 95%, ya. Benar-benar Anda jadi advokat. Mudah-mudahan tahun ini bisa jadi pengacara. Ya, nah begitu ya, oke. Nah itu. Lantas pengadu, klien, teman sejawat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat sama. Subjek hukum pengadu dibentuk peradi sendiri, Dewan Pimpinan Nasional, DPN namanya, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Komisi Pengawas, ya. Ya. Nah ini pemeriksaan kelengkapan berkas oleh Dewan Kehormatan dan pembentukan Majelis Kehormatan, pemberitahuan kepada teradu. Situ juga ada itu teknisnya ya. Nanti boleh nggak didampingi kalau terjadi misalnya tersandung kode etik, boleh didampingi pengacara, boleh aja. Tapi jangan misalnya begitu Anda nanti diperiksa lantas Anda bawa orang banyak-banyak. Nah, itu nggak boleh ya. Banyak-banyak dibawanya pengacaranya banyak-banyak. Ah itu akhirnya ribut nanti. Nggak boleh ya. Jadi Anda berani berbuat, berani tanggung jawab. Makanya jangan melanggar kode etik, ya. Menjadi orang baik-baik aja, ya. Kalau misalnya dia dipanggil dalam waktu 14 hari hingga datang, ya salah sendiri, berarti dia menerima haknya. Ya, melepaskan haknya dia. Sama dengan kita digugat orang nggak datang kita. Ya, sekali dua kali dipanggil secara patuh nggak datang, ya berarti kita melepaskan hak. Ya. Sama ini, nah, mirip pemeriksaan perkara perdata, cuman tertutup. Ya, hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. Ya, kalau di pengadilan negeri ada perkara tertutup, seperti misalnya delik susila tertutup, ya, atau kasus-kasus tertentu. Ya, tapi kalau putusan tetap dibacakan, ya terbuka untuk umum. Ya, jadi ini bisa juga diadakan suatu pengaduan, katakanlah misalnya perdamaian bisa, ya, tergantung. Ya, nih. Putusannya seperti apa? Menyatakan pengaduan pengadu tidak dapat diterima. Misalnya dia mengadu nggak dapat terima, nggak terbukti. Bersama dengan perkara perdata, menerima pengaduan mengadili senti, menjatuhkan sanksi-sanksi. Bisa diterima pengaduannya, menolak pengaduan dari pengadu. Ya, ya. Timbul pertanyaan. Ada nggak Pak yang dipecat? Oh banyak juga yang dipecat, melanggar kode etik, ya. Kadang dikasih sanksi misalnya 3 bulan tidak boleh beracara, 6 bulan tidak boleh beracara, setahun tidak boleh. Yang paling parah adalah dipecat dari organisasi. Kalau udah dipecat nama rusak, ya. Nama kita udah rusak, buat apa lagi, ya? Hidup ini advokat adalah besar di namanya. Kalau namanya udah rusak kacau dia, ya. Ada lagi gunanya dia itu, ya. Bisa peringatan biasa, ini sanksi-sanksinya, peringatan keras, ya, pemberhentian sementara, ya, nah, peringatan keras, pemecatan, ya, ada tingkatan-tingkatannya, ya. Oke. Apabila terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding, maka yang bersangkutan dianggap melepaskan hak. Makanya ada banding.
Hanya 2 tingkatan saja supaya cepat, ya. Batasnya 14 hari terima memori banding, disampaikan terbanding dalam tenggang waktu kontranya 21 hari penerimaan memori banding. Nah, ini ada aturan-aturannya, semua harus diikuti. Nanti kalau Anda jadi advokat, Anda harus membaca kode etik ini. Amar putusan bisa juga menguatkan kalau misalnya dia katakanlah dia banding, bukan kasasi, namanya banding, hanya 2 tingkatan. Menguatkan bisa, misalnya Dewan Kehormatan Daerah dia dihukum lagi di pusat. Mengubah dan membatalkan putusan Dewan Kehormatan Cabang, jadi bisa dibatalkan, tergantung, sama aja. Oke? Nah, itu beberapa materi yang saya berikan. Banyak juga kasus-kasus ya sifatnya kita nggak kasih karena itu mungkin rahasia, ya, tidak boleh disebarkan. Nah, itu apa namanya itu, ya kita harus bisa menyimpan rahasia. Nah, sekarang saya buka pertanyaan-pertanyaan tentang seputar kode etik. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Ya, ada pertanyaan mengenai seputar kode etik, nanti mungkin ada juga dosennya, nanti lagi ada, ya. Karena banyaknya, bukan bisa cara-cara yang berbeda. Tapi yang jelas materi ini yang diberikan ini, banyak? Tanya jawab, ya. Kata. Siang Bapak Ibu, supaya tidak ngantuk, kita tanya jawab ya. Ya. Halo. Ayo Bapak Ibu, yang mau bertanya silakan. Gunawan Bu, dari Kerawang Bu. Silakan kalau ada yang mau bertanya seputar ini. Kurang kencang. Gunawan dari Kerawang Bu. Silakan. Saya. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Tulis namanya. Tekan namanya. Bapak siapa? Gunawan dari Kerawang. Oh iya, silakan Pak. Saya pernah baca di kolom hukum, seorang advokat itu bisa menyerahkan kasusnya ke advokat yang lain. Apakah itu ada kode etiknya yang mengatur di situ? Nah, misalkan saya mendapat sebuah kasus dari klien, mungkin di pertengahan jalan saya karena kesibukan atau ketidakmampuan saya atau apa gitu bisa diserahkan ke advokat yang lain. Terus kedua, mungkin ini agak sedikit jadi gini, saya apakah itu udah ada kode etiknya bila seorang klien dengan advokat itu sebelum kasus itu dilimpahkan ke advokat itu udah ada bahasanya nilai transaksi atau uang yang akan diberikan dari klien ke advokat tersebut. Mungkin itu aja Pak Herman. Pertanyaan yang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba diulangi pertanyaannya. Gugat seorang advokat bisa menyerahkan kuasa hukum kepada yang lain, pada advokat yang lain. Itu Ya, kalau betul. seorang advokat dia nanganin kasus. Ya. Sudah. Ya. Itu bisa saja dia limpahkan ke orang lain. Karena di dalam surat kuasa itu ada namanya di situ hak substitusi. Artinya seorang advokat bisa melimpahkan perkara itu ke orang lain. Karena itu satu kesatuan di dalam surat kuasa itu. Ada di situ hak substitusi dan retensi. Biasanya ada dalam surat kuasa itu
Sebelum penandatanganan ada itu kalimat itu. Kalau itu dibuat ada seperti itu ya berhak, kalau tidak ada dibuat seperti itu ya tidak boleh. Karena hubungan kita dengan klien kita sudah kontrak, sudah tanda tangan surat kuasa bahwa kita harus bertanggung jawab dalam perkara itu. Baik perdata maupun pidana. Bisa juga tata usaha negara dan sebagainya. Gitu ya. Jadi bisa saja. Nah, tapi kalau nanti misalnya tergantung juga Anda berbicara dengan klien Anda itu, nanti padahal dia udah kasih uang sama Anda. Nah, dia taunya Anda saja, saya udah kasih uang sama Anda, misalnya saya kasih Anda 25 juta misalnya, atau 10 juta. Saya udah kasih, saya nggak mau tahu nih, ini udah tanggung jawab kau. Kenapa kau kasih ke orang lain? Nah, dia itu juga harus diperjelas. Nah, kalau dikasih nanti misalnya ke orang lain itu perkara, mau tidak mau nanti orang lain akan meminta fee juga, pembayaran. Nah, itu masalahnya harus jelas dulu dengan klien kita. Ya. Nah, jadi jangan melempar saja ke orang lain, yang orang lain mana mau nanganin itu kalau tidak ada uangnya. Ya. Enggak mungkin di Indonesia Raya. Ya. Ya kalau nggak ada uangnya mana mau dia tanganin itu? Pengacara kan dia dibayar negara. Dia sendiri cari makan sendiri, dia jual jasa. Boleh nggak pengacara minta berapa saja sama kalian? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi jangan berlebihan, yang masuk di akal aja. Ngerti? Misalnya cerai, hanya cerai begitu aja minta 200 juta, nggak masuk di akal menceraiannya. Ya? Tapi juga lihat kantong kalian itu, apakah dia orang mampu? Tidak, nggak sama semua kantong orang. Ya? Pandai-pandailah kamu itu memindahkan uang yang ada di kantong dia masuk ke kantong kamu. Gitu ya. Bagaimana caranya itu? Nah, itu juga harus ada kode etiknya. Nggak main antam aja tuh kantong orang. Pintar-pintar aja. Banyak loh perkara-perkara di kampung-kampung itu dimintanya uangnya kembali. Malah dia bawa golok segala. Itu karena ulah si pengacara itu sendiri. Hati-hati itu. Nggak sama dia mau pemikiran orang di kota di Jakarta dengan di Kerawang misalnya. Atau di kampung-kampung sana, Sukabumi sana, bisa berbeda. Makanya nggak sama semua pemikiran manusia, pendidikan orang, nggak sama semua. Taunya orang di kampung maaf saja, pakai pengacara keluar aja tuh dari polisi. Jelaskan dulu, misalnya kasus narkoba, hanya Anda tanganin kasus narkoba itu. Harus jelaskan kepada yang bersangkutan. Saya membela Anda bukan mengeluarkan Anda dari tahanan. Karena udah saya pembela, minimal mungkin meringankan. Tapi kalau membebaskan tidak bebas gimana? Gak boleh, kan ada kode etiknya tadi. Kalau udah jelas, oke, baru terima uangnya. Kalau belum jelas, masih samar-samar, bisa jadi yang kerebutan nanti itu, kejar-kejar orang kamu. Nah itu ya. Lantas yang kedua apa? Pertanyaan yang kedua apa? Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada diatur dalam kode etik nilai transaksi yang diperlukan dan kepada tukat? Apakah ada batas minim atau maksimal? Oh itu nggak ada batas standarnya. Mau minta berapa juga nggak ada standar bakunya. Karena setiap orang berbeda-beda. Nggak sama. Tadi kan saya sudah bilang di Jakarta dengan di Sukabumi berbeda manusianya. Ya. Kalau di Jakarta mungkin 25 juta, 50 juta nggak terlalu besar. Kalau di kampung itu 10 juta udah besar itu. Ya, malah 5 juta dimintanya. Ya, begitu kira-kira. Nggak sama semua itu. Kampung-kampung 2 juta, 1 juta. Ya, repot juga lah main serabutan begitu. Ya, daripada tidak ada perkara ya makan aja lah, ikan teri pun dimakan pula. Gitu ya. Nah, pandai-pandai aja lah. Jadi pengacara itu ya, namanya saja pengap-pengap banyak cara. Nah, begitu ya. Nah, kira-kira. Kalau enggak bagaimana? Kalau polisi digaji negara dia, jaksa digaji negara, udah ada takarannya itu. Hakim, ya. Kalau advokat enggak ada takarannya. Pandai-pandai dia aja mengembangkan hidup dia. Bisa dia sukses, bisa dia gagal. Ya. Nah, kalau mau sukses ya pelajari ilmunya. Jangan dipikirannya duit aja.
Iya kan? Lantas malas belajar dengan senior. Ini belajar dulu setahun 2 tahun. Mau langsung aja, emangnya udah lulus jadi pengacara udah bisa buka kantor? Udah bisa belum? Belum tentu bisa. Ya, harus ngikut senior dulu. Saya pun dulu begitu. Setahun 2 tahun ngikut senior dulu, timba ilmunya dulu. Kau belum waktunya ngitung-ngitung duit. Belum, kau masih belajar. Ya. Nah, itu. Ya. Oke, apa lagi? Bagus pertanyaannya, bagus. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Ini mana semuanya ini? Suaranya ini. Halo. Yang perempuan mana perempuan ini? Nah, suara perempuan mana? Ya, Waduh, Pak. Ibu Fitri aja yang kedengaran suaranya ini. Nah, ini coba. Mau bicara apa, tentang apa ya? Silakan. Oktaria Dinda mana? Hadir, Diam Pak. aja. Hadir. Apa pertanyaannya? Silakan. Iya. Kedengaran suaranya? Kedengaran, Pak. Ah iya, kedengaran. Gimana? Ada sedikit Hujan nggak di sana itu? Penyambungan? Enggak hujan? Hujan, Hujan? hujan, Pak. Hujan ya? Hujan, Pak. Oh iya. Gimana? Ada yang mau tanya? Silakan. Iya, Pak. Ya. Gimana kan? Ya, ini tentang masalah kode etik. Ya, kalau salah satu kode etik itu kita langgar untuk memperjuangkan hak klien kita, itu, Pak. Kenapa? Salah satu kode etik dilanggar. Iya, memperjuangkan klien kita. Iya, Pak. Bu. Gimana? Bagaimanakah bila salah satu kode etik dilanggar untuk membela klien kita? Iya, kalau salah satu kita langgar ya kita dapat sanksi. Iya kan? Makanya jangan dilanggar. Kan udah jelas di situ hubungan advokat dengan klien. Kenapa kita ada hubungan dengan dia? Hubungan hukum karena ada surat kuasa. Surat kuasa itu bisa nggak dicabut? Sewaktu-waktu bisa saja. Makanya surat kuasa itu kalau dicabut, bikin aturannya di situ tidak boleh menarik surat kuasa kalau tidak seizin daripada pemberi kuasa. Bisa aja kau tulis di situ, sehingga dia nggak seenaknya saja mencabut-cabut begitu. Ya, nah makanya kalau urusan perkara kadang dikasih persekot sama dia. Berapa dulu nih? Dana operasional. Kan ada 2 macam tuh. Dana operasional ada success fee. Kalau memang menang dikasih success fee. Kalau tidak menang ya operasionalnya saja. Habis biaya operasional ya sudah. Ya kan? Sesuai dengan janji kan? Ya, kalau misalnya tidak sukses, bisa nggak kasus pidana sukses fee? Bisa saja kalau saya bebas misalnya, atau hukuman saya ringan, bisa saja. Tergantung aturan main aja itu, nggak ada masalah itu. Nah, yang penting kita jangan melanggar aturan yang dibuat itu. Makanya setiap nanganin perkara bikin aturan mainnya, jangan hanya percaya-percaya saja di kampung-kampung atau di mana-mana orang gampang-gampang saja percaya-percaya. Tiba-tiba kita dibohonginya bisa aja terjadi. Jangan sempat terjadi seorang advokat menggugat kliennya. Wah, ini memalukan. Ya kan? Ditipu sama kliennya dia. Apalagi kasus tanah dan sebagainya. Udah mau jadi duit dicabut sama dia. Wah, itu gigit jari nanti si pengacara itu. Ini pintar loh, orang di kampung-kampung juga pintar, tahu duit dia. Nah, diurus perkara dia, apalagi perkara prodeo, begitu berhasil, udah mau cair uangnya itu, apalagi banyak pembebasan tanah di kampung-kampung sana, entah tambang emas, entah apa, dicabutnya surat kuasa itu, ya gigit jari lah kita kan. Makanya dibikin aturan main sebelum nanganin perkara, dibikin tertulis, dibikin materai, dibikin saksi-saksinya, walaupun tidak harus ke notaris, ya. Ada lagi? Yang lain Nggak ada. Ibu yang mau ditanyakan silakan. Silakan. Jadi itu sebenarnya sih paling enak jadi advokat itu, paling enak ya. Paling enak kalau memang panggilan. Nah, ini kan nggak setiap orang mau jadi advokat. Ada orang maunya pegawai negeri dia. Susah.
Jadi ada juga orang nggak mau jadi advokat, jadi dosen aja. Nah kalau dia mau jadi advokat berarti panggilan. Sama dengan Anda di sini. Saya yakin Anda banyak kerja di luar. Perusahaan-perusahaan, coba jadi advokat. Nah, lama-lama berganti profesi nanti. Nggak mungkin selamanya Anda bekerja di situ. Kalau misalnya Anda tetap masih kerja di situ, sampai kapanpun Anda sampai pensiun, nanti Anda nggak berkembang advokatnya. Karena advokat tidak boleh terikat. Sebentar Anda makan gaji di perusahaan itu. Ya begitu-gitu aja terus. Sampai Anda pensiun dari perusahaan. Tapi kalau Anda sudah merasa pintar, sudah merasa bisa berdiri, keluar saja dari perusahaan itu. Jadi advokat. Ya, mandiri. Karena ini adalah, advokat itu adalah profesi mandiri, terhormat dia. Tidak boleh mengerjakan pekerjaan yang lain. Advokat itu kan bukan debt kolektor, ya, menagih-nagih utang, ya. Kalau menagih-nagih utang bagaimana debt kolektor namanya itu ya? Udah advokat merangkap debt kolektor lagi. Nah, enggak boleh. Kalau dia nggak bayar utang gimana? Digugat ke pengadilan, ya, gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, permisi, Bu. Ya. Ya Pak, permisi Pak, ya. Ya, halo. Irwanto Bu, Ya, Pak. Irwanto dari Kerawang lagi Bu, dari Kerawang. Ya. Ya, ini untuk kode etik Bu, mau nanya. Ini kan banyak tuh yang pengacara kadang-kadang sudah dikuasa hukumkan ke pengacara A, tiba-tiba tidak percaya dengan A karena dalam persidangan itu mau kalah gitu, akhirnya pindah ke pengacara B. Sedangkan dua-duanya ternaung dalam organisasi peradi, Bu. Pak, yang sama. Gimana tuh, Bu, kalau seperti itu? Apakah melanggar kode etik atau seperti apa? Apa kita menerima dari klien tersebut? Sedangkan kita sama-sama peradinya. Itu yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, pada saat kita menerima kasus dari klien, biasanya kan ada uang operasional, yang terakhir uang sasespi. Nah, uang operasional itu biasanya dalam perkara itu kita sepakati itu berapa persen dari sasespi, Bu? Pak, itu seperti itu. Ya. Terima kasih. Dua pertanyaan. Kalau misalnya dia dalam sesama organisasi sama-sama peradi nggak ada masalah. Misalnya dia pakai, itu hak dia. Karena dia kan kita ini kan istilahnya jasa. Bisa saja si A dia pakai si B, tapi harus dicabut dulu surat kuasanya. Nggak bisa pakai dua-duanya begitu. Harus dicabut dulu surat kuasa itu. Ya, itu hak dia. Mungkin dia nggak puas dengan si A, yang mau pakai si B. Bisa saja terjadi. Makanya saya bilang pandai-pandailah mengaturnya itu. Kedua juga mengenai standar tadi, nggak ada standar. Tadi udah ya. Udah? Halo? Halo, iya Pak. Ya. Halo. Tadi kalau standar bakunya berapa mau diminta, itu tergantung kita. Ya, ada juga advokat mentarif, ada juga enggak. Tapi pada prinsipnya tidak ada standarnya itu. Nanti. Tapi ada juga pengacara dia pakai tarif konsultasi. Misalnya 1 jam 500.000, ada model pengacara begitu, bahkan lebih, main dolar bisa. Tapi rata-rata sih, ya jawabnya ya tidak ada standar bakunya, bebas-bebas saja. Ya, karena enggak sama. Tapi terkecuali yang pengacara senior apa ya? Kalau di TV kan per jam katanya hitungnya dia. Iya, saya katakan itu tadi ada yang mementarif, ada. Misalnya seperti berkantor di Sudirman, ya kan, Jakarta, bisa. Jam terbangnya udah tinggi bisa saja. Karena advokat di Indonesia ini, ya saya katakan ya, pernah juga komentar anggota dewan itu paling sekian persen itu advokat yang sukses katanya ya. Ya bikinlah 20%, 15% udah bagus. Ya, yang sukses. 80%-nya itu ya masih pas-pasan lah mungkin ya. Ya seorang advokat harus punya klien tetap kalau dia mau sukses. Ya, jadi ada bulanan dia, ada kasus nggak ada kasus dia dibayar. Ya, nah itu untuk mendapatkan itu hampir sama lah dengan notaris pun seperti itu juga. Dia juga harus cari link, cari
kontrak-kontrak dengan bank, perumahan-perumahan, dia baru bisa dapat klien juga. Sama itu. Jadi ada klien tetap, ada juga klien tidak tetap. Jadi kalau Anda hanya hidup dari perkara-perkara saja, saya rasa kurang ya. Jadi kalau Anda kepingin benar-benar menekuni profesi ini, bertahap itu. Nanti Anda lama-lama besar, pegang beberapa perusahaan, ya. Nah, Anda dapat bulanan. Disitulah advokat itu dikatakan dia berhasil. Berhasilnya seorang advokat, pertama itu tadi saya katakan dia besar di dalam kantor dia, maksudnya dia punya klien-klien tetap, penghasilan dia sudah besar bulanannya. Kedua juga dia harus aktif juga di organisasi. Kalau dia nggak aktif di organisasi ya nggak dikenal orang dia nanti. Karena itu salah satu dengan aktifnya di organisasi itu juga membuat orang percaya bahwa dia benar-benar memang advokat senior dan sebagainya, advokat yang sudah punya nama, ya. Nah itu perlu waktu, perlu proses, perlu bekerja keras. Macam-macam advokat itu. Jangka waktu dia 40 tahun usia dia sudah sukses, 50 tahun. Rata-rata ya seperti itu ya. Kalau masih advokat umur 25 itu merangkak, baru pertama kali jadi advokat, 10 tahun, 12 tahun, ya perlu perjuangan. Ya, nah, saya rasa begitu. Yang muda-muda ini, ya cari ilmunya dulu lah yang banyak-banyak. Ya, ada yang umur 25 dan sebagainya. Ya, jangan buru-buru. Ya, nah, tambah aja dulu ilmunya dulu. Nanti kalau udah menikah ya kadang-kadang menikah pun kita kadang-kadang apakah suami kita, apakah istri kita mendukung atau tidak. Ini juga harus diperhatikan pasangan itu. Karena advokat ini ya harus didukung keluarga juga. Ya, nggak bisa. Makanya hati-hati memilih pasangan hidup. Karena pasangan hidup itu adalah orang paling dekat dengan kita. Nah, kalau udah punya anak, ya udah punya pekerjaan, tertarik jadi advokat, bagus. Ya, harus minta dukungan istri juga. Kalau istri nggak mendukung juga repot juga nanti. Karena untuk keluarga juga kan. Gitu ya. Oke, ada lagi? Oke Pak. Makasih Pak. Ya, pokoknya tenang aja lah ya. Pokoknya kalau belajar, nanti kita kasih semua resep-resepnya itu supaya Anda lulus tahun ini ya. Insya Allah nanti. Amin. Setiap tenaga pengajar dia punya cara sendiri. Bagaimana dia memberikan mentransfer ilmu itu sehingga Anda semua mata pelajaran kurang lebih daripada sekian jam diberikan kepada Anda, berarti Anda berhak mendapat sertifikat itu. Sebenarnya sih ada tesnya, tes awal dan tes akhir. Ya, tapi saya udah bisa baca lah. Anda berdiri pun saya udah bisa tahu Anda lulus apa tidak. Minimal Anda absensinya diisi. Ya, nah itu dia. Absensinya isi, nanti akan saya pertanggungjawabkan. Begitu nanti dicek, nggak pernah masuk ini orang ini. Wah ini ngambil sertifikatnya aja nih. Wah kacau saya ya. Saya tanggung jawab sama Bu Fitri, bertanggung jawab penuh luar dalam. Saya takut kalau Anda nanti tidak lulus, itu mahasiswa dari mana? Anda binaan siapa? Binaan saya lah. Dengan Bu Fitrinya, kalau Anda nanti sukses kan, ya saya juga bangga. Ya, berarti Anda harus lebih hebat daripada saya. Gitu. Ya kan? Amin. Saya yakin Anda bisa dengan catatan Anda mempunyai keuletan, etos kerja yang tinggi. Hidup ini, cuman ini lagi pandemi seperti begini, mau keluar juga pusing juga. Ya. Nyawa taruhannya. Ya kalau waktu dulu peristiwa 2000 berapa itu ya? Ya 98 mungkin tidak seperti sadis begini. Ini ekonomi juga, nyawa juga. Ya kan? Nah, tapi di pandemi begini Anda masih bisa menimba ilmu, jadi pengacara pula lagi. Wah, walaupun sulit seperti begini keluar, tapi Anda di kamar sana, di rumah sana, ya bisa bertatap muka dengan kita, dapat ilmunya, dapat materinya. Mudah-mudahan lulus, dapat sertifikat, bisa ujian tanggal 9 Oktober ini. Masih ada waktu belajar nanti ya. Nah, nanti kita bina lah. Terima kasih ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, nanti kita lanjutkan lagi nanti gampang ya. Saya kan ada nomor HP saya di situ.
Nah, nanti saya kasih nama saya, bisa nanti berurusan dengan saya.